Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang kita berada di rangkaian dari acara Rainy Day Festival, Literary Festival Banjarbaru 2020. Ini adalah event tahunan Rainy Day, dan tahun ini adalah tahun keempat pelaksanaan. Cuma tahun ini kita ada perubahan dalam konsep pelaksanaan, karena kita tahu bersama bahwa tahun ini kita menghadapi sebuah pandemi yang cukup besar. Akhirnya banyak rangkaian acara dari Rainy Day itu tidak bisa dilaksanakan secara luring atau tatap muka. Nah, ini adalah salah satu acara dari Rainy Day yang kita laksanakan secara virtual. Saya di sini akan membawakan sebuah program dari Rainy Day, itu bedah buku virtual. Sekarang saya bersama dengan salah satu sastrawan atau penulis di Banjarbaru, Pak Arifin Nur Hasbi. Kita akan bicara tentang beberapa hal dari beliau, karya-karya beliau dan kiprah beliau dalam dunia kepenulisan, khususnya puisi ya, karena beliau banyak menulis puisi. Sekarang saya kenalkan sedikit biodata beliau sebelum nanti kita masuk pada wawancara. Arifin Nur Hasbi dilahirkan di Marabahan, Barito Kuala 20 Februari 1964. Sekarang tinggal di Banjarbaru dan telah banyak menghasilkan karya, buku, baik antologi bersama maupun buku tunggal. Untuk buku tunggalnya ada beberapa, ada 3 buku, yaitu Kota yang Bersiul tahun 2012, terus Salawat Laut tahun 2013, dan Rumah Lanting tahun 2017, dan 4 dengan yang satu ini ya, karena ini ada buku yang terbarunya, yaitu Wajah Seorang Ibu. Baik, sekarang kita berbincang dengan beliau tentang beberapa hal tentang proses kreatif mungkin Pak Arifin. Assalamualaikum Pak Arifin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Sandi. Mudah-mudahan sehat kita ya semuanya. Pak Arifin bisa datang ke acara ini dalam rangkaian Rainy Day Banjarbaru Rainy Day Literary Festival tahun 2020. Ini ada buku baru Pak Arifin, judul Wajah Seorang Ibu, ditulis tahun 2019 ya, 2019. Ini adalah buku yang terbaru Pak Arifin. Buku ini saya lihat ada berbicara tentang perempuan dan kota ya, dan setahu saya banyak Pak Arifin juga menulis tentang puisi yang bertema kota. Nah, mungkin apa hubungannya atau kenapa Pak Arifin seringkali terinspirasi oleh kota, dan sekarang juga dengan Wajah Ibu. Kenapa seringkali kota itu menjadi inspirasi Pak Arifin dalam berkarya? Atau mungkin saya salah gitu? Memang bagi saya, karena saya ini latar belakang pendidikan dulu. Latar belakang pendidikan kan, saya kan kuliah di PC Unlam, Universitas Mangkurat, jurusan Administrasi Negara, tetapi lebih cenderung ke pemerintahan, prodi pemerintahan, tapi prodinya Administrasi Negara. Jadi karena saya itu mengamati manusia perkotaan, mengamati manusia perkotaan. Termasuk kotanya sendiri mungkin? Termasuk kota, mungkin saya tidak begitu banyak berjalan ke berbagai kota, tetapi mungkin untuk kota manusia perkotaan itu karena saya merasa di kota, khususnya di Kalimantan Selatan kan, Banjarbaru, perkembangan kota itu menarik bagi saya untuk diamati gitu. Perkembangan kota sebagai seorang penulis itu sangat menarik untuk diamati. Oke. Untuk proses kreatif sendiri ya Pak Arifin, kan setahu saya juga termasuk yang senior di kalangan penulis dan sastrawan di Banjarbaru, bahkan di Kalimantan Selatan. Mungkin Pak Arifin bisa menceritakan
awal-awal ketertarikan terhadap sastra, terutama puisi, mungkin bisa Pak Arifin ceritakan. Ya, baik. Bang Sandi, kalau untuk yang proses perkenalan pertama saya itu sebenarnya sejak SMP kelas 2 itu pertama kali menulis puisi. Tetapi karena waktu itu saya juga tertarik kepada dunia olahraga asal otak catur, seperti yang saya sering ceritakan di beberapa di beberapa kegiatan diskusi atau apa, itu baru masuki bangku SMA, itu pun tidak dengan menulis puisi, tidak, tetapi pertama membaca puisi dulu, disuruh di SMA Negeri 2 itu Bapak Heru Rianto, salah seorang pelukis Kalimantan Selatan almarhum, artinya disuruh yang dibawakan di kelas itu puisi karya sendiri aja sebaiknya. Lalu coba-coba menulis tahun 81 itu. 81. Dengan puisi yang pertama itu antara Banjarbaru dan Banyumasin. Masih ada kata-kata gerobak sapi itu. Gerobak sapi. Gerobak sapi sekarang langka. Bahkan mungkin apakah masih ada di sekitar kota gitu. Dulu masih di sekitar Landasan Ulin tuh masih di sekitar. Jadi kemana gerobak sapi itu, mungkin dari mana sampai kemana. Tapi ada waktu tahun 1981 itu pertama kali saya bikin puisi. Tapi lupa saya judul puisinya. Tapi antara Banjarbaru dan Banyumasin judulnya. Maksudnya judulnya isinya yang lupa. Mohon maaf. Isinya yang lupa. Itu saat Pak Arifin waktu di SMP atau SMA ya? SMA kelas 1. Kelas 1. Tahun 1981 awal. 81 awal. Ya. Oke. Terus tentu sebelum pada akhirnya menulis puisi ya, Pak Arifin pasti juga membaca-baca karya sastra, apakah itu dari penulis Indonesia ataupun dari luar. Mungkin apakah Pak Arifin ketika awal-awal itu terinspirasi penulis lain misalnya, atau mungkin karya yang pernah Pak Arifin baca? Iya. Sebenarnya saya itu kalau menulis itu kan secara otodidak lah istilahnya. Sekarang ini disebut secara otodidak. Karena saya belajar dengan banyak membaca karya-karya. Dahulu di harian Banjarmasin Pos, Dahaga itu, rubrik Dahaga, harian Banjarmasin Pos, tahun 80-an awal, habis sampai seterusnya itu. Jadi kalau majalah-majalah dahulu tahun 80-an itu di Banjarbaru itu tidak ada kios koran, sebenarnya tidak ada kios koran, tetapi hanya ya orang harus ke Banjarmasin mungkin untuk mencari majalah-majalah koran terbitan asing. Tapi kalau terinspirasi dari karya orang tuh mungkin saya tidak begitu dapat mengingatnya lagi karya-karya siapa yang mungkin tahun 90-an mungkin ada beberapa terinspirasi, sepertinya misalnya karya itu mungkin sudah berjalan tahun, sudah banyak tahun saya terinspirasi dengan karya-karya Aprijal Malna yang sebenarnya saya sangat sukai. Mungkin tahun 80-an juga di salah satu majalah gadis itu sering. Jadi saya baca itu berulang-ulang majalah itu karya-karya Aprijal Malna. Jadi saya sangat terpesona dengan karya-karya Aprijal Malna yang sudah mendunia, mungkin sudah kemana-mana dia kan. Ya. Oke, terus apakah Pak Arifin juga menulis cerpen misalnya atau novel, atau kenapa Pak Arifin lebih memilih puisi ketimbang prosa misalnya cerpen atau novel itu? Ya, itu pertanyaan yang sangat menarik bagi saya. Sebenarnya banyak mungkin orang tidak pernah akan menanyakan itu. Ya. Sebenarnya saya ini karena pertama kali membaca karya-karya itu sebenarnya roman dulu. Tetapi menulis roman semacam itu artinya kan tahun awal SMP, ketika dulu SMP itu saya banyak baca roman. Misalnya karya Mark Rusli, Salah Asuhan, Sokrates Garis Bali, Inyoman Gusti Panji Tisna itu dan lain-lain. Tetapi lewat karena karya-karya puisi waktu itu memang belum begitu banyak dapat ditemukan awal 77 tahun itu sekitar 7 paruh kedua 70-an, 78 79. Lalu maksud saya begini, dengan menulis puisi itu karena saya merasa
yang saya serap pertama itu selain yang roman itu tadi kan memang berat bagi saya, panjang kan. Cerpen juga. Kalau cerpen memang awal tahun membaca, tapi berat juga bagi saya memahami karena saya memahaminya Bang Sandi, cerpen itu tuh cerpen-cerpen yang ada itu di Banjarmasin Post rubrik daga tidak ada cerpen. Tetapi tahun 80-an itu 80-an. Jadi tetapi rubrik yang ada itu Kompas. Jadi 80-an tuh saya membaca Kompas tuh ketika masih duduk di SMA itu berat sekali Kompas itu. Karena Kompas kan tahu artinya tidak mudah orang-orang yang mencerna, artinya kelas berat lah. Kalau sekarang memang sampai sekarang mungkin kan berat. Jadi saya karena apa namanya yang dapat saya cerap atau kata orang tuh dapat saya mencari inspirasi dari lewat puisi di Dahaga Bipos itu, ya itulah yang artinya dapat saya tulis secara kreativitas itu. Terus ketika membuat sebuah karya ya dalam hal ini puisi, Pak Arifin, tentu banyak orang dalam membuat sebuah karya itu kan bagaimana mendapatkan inspirasi, terus bagaimana menuliskannya itu kadang-kadang berbeda-beda ya caranya. Mungkin Pak Arifin bisa menceritakan Pak Arifin sendiri ketika mau melahirkan sebuah karya itu mungkin ada proses yang bisa Pak Arifin bagikan ya, mungkin apakah ini juga bisa menjadi semacam pengetahuan bagi mungkin yang baru-baru dalam menulis, bagaimana dia menangkap sebuah momen atau objek, melihat objek itu menjadi sebuah karya puisi. Mungkin Pak Arifin bisa menceritakan sedikit proses penciptaan puisi itu. Terima kasih. Bang Sandi, secara umum saya itu menulis puisi itu dengan lebih dahulu banyak membaca karya orang lain. Banyak membaca karya orang lain, artinya setelah harian Banjarmasin Post, kemudian majalah-majalah seperti majalah Gadis, saya sebut saja kan boleh, majalah Hai waktu itu kan tahun 80-an yang dan beberapa majalah-majalah Putri Indonesia yang lain-lain itu, tetapi di situ yang saya baca termasuk mungkin aneh juga puisinya aja, cerpen-cerpen di majalah-majalah ibu kota itu tidak saya baca, cerpen atau novel bersambung cerbung itu cerita bersambung itu tidak saya baca. Jadi saya lebih memfokuskan membaca karya-karya puisi. Jadi dengan banyak membaca itulah saya menuliskan puisi-puisi sampai mungkin selama berpuluh-puluh tahun berjalan dari koran-koran itu. Jadi saya tidak mungkin datang ke suatu tempat merenung, karena saya tipenya kan tipe orang yang menyerap itu dengan lebih banyak membaca gitu, lebih banyak membaca dan terus membaca terus saja, tidak keliling-keliling kata orang traveling, tidak sama sekali saya. Terus ketika ingin melahirkan itu apakah misalnya perlu perenungan dulu atau dicatat dulu baru nanti diketik misalnya, mungkin dalam sampai jadi itu Pak Arifin biasanya seperti apa prosesnya itu? Perlu saya tambahkan Bang Sandi, selain dengan membaca itu mungkin memang karena di lingkungan keluarga mungkin ada beberapa mungkin keluarga yang mungkin dari baru dua kata ngomong, tapi kata-kata itu agak puitis, misalnya datang keluarga menginap, misalnya kata istilah itu mahampas liur. Ya. Jadi itu kalau ke bahasa Indonesia apa tuh mahampas liur itu? Menghempaskan selera itu membuka selera itu artinya selera menghampas tuh menghempaskan artinya makanya istilahnya selera makan gitu nah jadi saya kaitkan dengan salah satu puisi waktu itu. Jadi dengan mendengar sedikit-sedikit itu bisa saya bikin puisi, dan puisi itu dulu yang saya ganti dengan menghempaskan rindu demi rindu. Itu dimuat di harian Pelita Jakarta. Pertama kalinya dibuat di harian umum Pelita tahun 1987. Dua puisi waktu itu. Nah, jadi banyak, artinya dengan selain membaca itu banyak, ada juga beberapa yang tadi saya lupa menyebutnya, artinya mendengar orang berkata sedikit saja, saya bisa mengambil, lalu saya renungkan sedikit, tulis langsung, saya kirimkan juga, tidak begitu, artinya mungkin nih kata-kata dapat, karena memang saya tidak orangnya saya ini orang rumahan, tidak bergaul dengan orang-orang tuh, artinya
So, untuk dalam rumah aja mungkin itu latar belakangnya karena teman-teman SMP itu mereka sekolahnya sore, saya sekolahnya pagi. Jadi lingkungan tempat tinggal tuh nggak gitu ada, kecuali di SD yang masih artinya teman permainan lah gitu. Jadi nggak ada. Jadi saya di rumah itu SMP dan SMA juga begitu. Terusan waktu sudah kuliah aja yang mungkin lebih bergaul. Ya, pertanyaan terakhir, menurut Pak Arifin, apa arti puisi bagi Pak Arifin dan apa arti puisi menurut Pak Arifin terhadap untuk kehidupan? Ya, terima kasih, Bang Sandi. Kalau menurut saya itu puisi itu kan sebagai cabang dari sastra. Artinya kan salah satu sastra itu maksudnya adalah sastra itu adalah salah satu sarana komunikasi, menyampaikan pesan. Nah, itu dulu menyampaikan pesan. Sampai pada titik ini saya merasa kalau puisi itu harus sering membuat puisi itu dengan mengkritik, membuat tulisan-tulisan lewat puisi, kritik. Lalu malah kadang-kadang itu pun dimuat dengan mungkin bahasa yang kayak vulgar mungkin, tetapi tetap dengan menggunakan kata-kata memprotes orang yang tidak saya senangi dengan kata-kata misalnya spanduk untuk yang siapa namanya atau poster untuk siapa, itu adalah kata orang itu mungkin ini cara saya untuk melakukan kritikan termasuk kritikan terhadap kehidupan. Itu pada periode-periode yang lalu ketika saya mungkin masih muda, masih sangat darah muda itu mungkin banyak saya melakukan kritik-kritik sosial, dan kadang-kadang malah beberapa kali saya, Bang Sandi, pernah dipanggil, ditelepon sama salah seorang pejabat di lingkungan tempat saya bekerja, di salah satu instansi yang mungkin sekarang sudah dibubarkan oleh salah seorang presiden. Nah, itu saya ditelepon dan beliau tuh marah kepada saya. Marah itu karena saya membuat puisi itu apa istilahnya, mengkritik menteri, salah seorang menteri yang dikenal waktu itu. Mungkin sekarang boleh saya bicara bebas, yang hari-hari omong kosong itu, hari-hari omong kosong yang memberedar koran Tempo. Mungkin ini biar semuanya orang tahu kan, mungkin ini. Nah, waktu itu saya beberapa kali ditelepon sama beliau, marah besar beliau itu seorang pelukis Kalimantan Selatan. Karyanya itu terbit di mana waktu itu? Di Harian Dinamika Berita, ya. Tahun 1994. Jadi bagaimana? Dan karena puisi itu ditujukan kepada salah seorang pejabat di lingkungan tempat saya bekerja juga, di pimpinan di kabupaten. Sedangkan yang ini tadi yang Pak salah satu yang menelpon saya marah-marah itu salah seorang selepal sama beliau itu pimpinan tertinggi salah satu kantor di kabupaten. Jadi dua itu selepel. Jadi takut kalau yang tujuan puisi ini menjadi bumerang bagi yang bersangkutan. Jadi nah itu salah satu. Yang kedua, sekarang mungkin saya lebih banyak merenungi falsafah dengan puisi. Jadi artinya puisi itu sebagai jalan untuk menyimbangkan antara rohani, jasmani, pikiran, perasaan. Nah, itu jadi dengan menulis puisi saya merasa ada keseimbangan dalam diri saya, dan untuk alam pun saya merasakan dengan menulis puisi, merasa saya memandang alam itu mungkin dalam kacamata yang buram. Dan karena lingkungan sekarang ini saya merasa sudah jauh sekali dibanding yang masa lalu, yang ketika udara tidak ada banjir, alam masih segar gitu. Artinya banyak hal-hal yang berubah, dan itu mungkin itulah manusia, dan itulah banyak hal-hal yang lewat sastra, para penulis, penyair atau novelis, cerpens, itu semuanya harus melakukan gerakan untuk membuat dunia itu lebih alam, lebih nyaman, lebih damai bagi manusia dan alam sekitarnya. Saya kira karena siapa lagi kalau bukan para sastrawan, para penulis yang harus melakukan itu. Mungkin agamawan, tetapi para sastrawan adalah jalan yang paling mudah untuk menyampaikan pesan kepada seluruh, lewat apa? Lewat tulisan-tulisan, lewat apa? Kepada semua generasi. Saya kira itu dulu. Oke, jadi puisi bagi Pak Arifin adalah salah satu sarana untuk menyampaikan apapun pikiran kita, perasaan kita, begitu protes,
maupun tentang kehidupan dan Ya, betul sekali. terutama juga menjaga keseimbangan bagi diri Batin. kita sendiri, Ya, ya, jiwa kita, batin kita. Oke, saya kira ini udah cukup sekian bincang-bincang kita dengan Pak Arifin Nur Hasbi, salah satu penulis Banyu Baru dalam rangkaian Banyu Baru Rainy Day Literary Festival tahun 2020. Masih ada lagi beberapa kawan-kawan penulis Banyu Baru yang juga akan melakukan bedah buku virtual seperti yang kita bicarakan dengan Pak Arifin. Terima kasih atas simakan kawan-kawan atau perhatian kawan-kawan semua. Saya Sandi Firly, salah satu bagian dari program Banyu Baru Rainy Day Literary Festival tahun 2020, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.